Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Andi Gravinsi. Oke, kemarin saya dapat mungkin di komen-komen saya waktu saya kirim video, ada beberapa yang komen untuk cara matchingkan ini, cara matchingkan itu, cara matchingkan yang lainnya. Oke, kalau booster ya, kita mau ngomong masalah booster ya. Jadi booster itu ada beberapa poin yang dimatchingkan. Sebenarnya dia cuman tiga kondisi: matching input, matching output, matching bypass. Booster tuh ada tiga komponen ini harus dipenuhi oleh seorang teknisi. Terserah mau model apa rangkaiannya ya. Yang jelas satu, tidak terlalu ngawur tapi bisa membuktikan bahwa 50 ohm atau ya maksimum 53 atau 55 nggak masalah, atau 48 masih 47 masih toleransi lah. Yang penting intinya di saat kondisi tertentu kita bisa membuktikan bahwa booster kita itu 50 ohm ya. Baik itu posisi bypass ya kan, kejadian sering dialami oleh customer. Jika kita pakai booster itu nyandar SWR-nya bagus. Tapi jika kita menggunakan bypass, booster mati, itu jeplak di SWR-nya. Itu diakibatkan jumper dari si kabel penghubungnya ya, dari mungkin terbuat dari teflon, itu banyak mengandung nilai C atau nilai kapasitansi terhadap frekuensinya itu tidak pas. Nah, biasanya sih dikasih kapasitor atau trimmer ya. Kalau saya sih biasanya kalau nggak pakai trimmer ya pakai kapasitor ya. Kali ini akan saya bahas satu poin dulu karena ada 3 poinnya. Yang poin pertama itu cara matchingkan input, yang kedua cara matchingkan output, yang ketiga itu cara matchingkan bypass. Kita yang paling bahaya dulu adalah bypass. Oke, karena yang sering diabaikan oleh para perakit booster ya kan. Mungkin dikira nggak masalah ya, tapi ketika konsumen makainya bypass itu SWR-nya naik, akibatnya powernya jadi turun. Oke, di depan kita ini ada satu unit booster ya, bukan bakpao. Ini boosternya 1000 watt, jadi maksimumnya sampai 1350 dengan konsumsi arus sekitar 7,5 ampere AC ya. Hampir 8 ampere, malah 7,6 ya kan. Cuman standar kita di 1250 aja lah, atau 1300. Selebihnya itu ya kita tidak recommended. Oke. Kalau di depan kita ini boosternya adalah mengandung unsur 3 tingkat LPF atau 3 stage LPF ya, dimana output disipasi daripada palet ini, frekuensi yang tidak kepakai, yang dibuang, disipasi yang ke pinggir-pinggirnya, perkelipatannya itu dibuang ya. Jadi hanya dipancarkan sesuai yang input masuk ya, jadi tidak ada frekuensi lain. Sampai kelipatan ya mungkin hampir 2 kalinya frekuensi ya. Misalnya kalau ini anggap 150, berarti sampai 300 MHz itu tidak ada split ya. Kita bahas untuk bypass dulu. Dalam kasus ini kita dibantu oleh nano VNA. Boleh pakai nano, boleh pakai SWR juga boleh, sama aja nggak masalah. Kalau pakai nano kan lebih bisa bacanya, lebih gampang ya. Ini tempatnya agak berserakan ya, nggak masalah. Ini karena saya baru perakitan booster dari Saudi Arabia. Pertama kita tentukan dulu jumpernya ini ya. Ini jumpernya ini menggunakan 1/4 lambda ya. Kabelnya menggunakan semi rigid. Nah, gampang teflon lah, teflon 4 mili yang teman-teman biasa pakai ya, kayak gini, warna merah, warna biru, terserah ya. Ini masuk ke konektor ini ya. Ingat, ini saya menggunakan konektor yang nilai kapasitasnya agak tinggi. Kemudian setelah itu bypass di sini. Nih bypass. Ini yang dari konektor, yang ujung itu saat transmit, yang ini saat bypass. Nah, saat bypass itu berarti saat booster tidak dipergunakan. Ini menggunakan jumper panjang 9 cm ya, seperempatnya dari
36 cm dari seperempat lambda. Nah, di sini karena kita tadi ketemunya kapasitor yang cukup tinggi, kita ketemu konektor ini, kita ketemu hal-hal yang lain, makanya untuk matching itu kita bantu oleh ini dengan menggunakan trimmer. Trimmer ini berfungsi untuk meluruskan daripada nilai-nilai frekuensinya tidak matching, ya. Karena di sini pasti timbul XC dan XL. Ya, setelah itu output ini menggunakan sama 4 lambda dan outputnya menggunakan Damilut ya. Sudah pasti 50 ohm. Nah, Damilutnya. Oke. Cara seperti ini kabelnya pertama menggunakan 1/4 lambda. Ini jumpernya menggunakan 9,1 ya, anggaplah 9 cm. Kemudian di sini dikasih trimmer. Pertanyaannya, kalau trimmernya di bawah bisa nggak? Bisa, tapi ada satu titik yang mana itu jenuh. Maksudnya jenuh itu gini. Kalau dikasih di sini itu pengaruhnya tidak pengaruh kali, tapi kalau di sini sangat pengaruh. Biasanya di sini. Nah, karena apa? Dia menjelang output dari antena. Itu biasanya sering timbul permasalahan XC. Oke ya. Jumper. Ini pertanyaannya ada yang nanya kemarin. Kalau menggunakan kelipatan 2 boleh nggak? Misalnya 18 cm ya boleh. Kalau misalnya relaynya jauh menggunakan 36 cm juga boleh. Tapi kan nggak mungkin jauh-jauh kali. Pendek boleh nggak? Misalnya menggunakan bagi 2 boleh. Berarti 4,5 cm. Ini ya. Ini rangkaian delay ya. Menggunakan IC timer. Seperti ini menggunakan relay Omron. Dan juga ini bisa berpengaruh nilai XC dan XL, perbedaan dari jenis dan tipe relay yang digunakan. Kalau menggunakan Omron itu pasti berbeda dengan itu yang Songlay ya, pasti beda ya. Kalau Omron tuh memang bener-bener top lah kualitasnya, sangat bagus, bilanya bagus pokoknya. Oke, kita nyalakan ya. Ini outputnya seperti ini ya, outputnya menggunakan Damilut. Damilutnya bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sana, sama. Kalau jumpernya bener ya sama pastinya. Oke, kita nyalakan. Sedot mama. Aduh, ntar ini belum terpasang pas jumpernya nih. Tidak longgar tadi nih, kok saya kunci. Ini saya buka aja ya, ini ya. Saya kencengin dulu. Ini karena belum kencang ini, masih longgar konektornya. Di sini longgar ya. Nah, udah seperti ini ya. Di sini saya akan main sesuai dengan frekuensi si customer, yaitu di 145. Nah, ini tinggal kita tuning aja trimmernya. Pasti nanti ketemu ya. Cuman ini goyang-goyang ya konektornya, ntar saya kencengin dulu ya. Saya kencengin dulu, nggak payah ini. Tuh, kan longgar malah. Bentar ya. Saya coba kencengin dulu, bentar, saya pause dulu. Oke ya, sudah ya. Karena kita menggunakan output Damilut ya, pastinya hampir sama sekali rata ya. Kalau 50 ohm itu kan rata, garisnya lurus set gitu kan. Jadi kalau ada ketemu naik turun gunung itu pasti dari kabel ya, itu pasti seperti ini ya. Jadi ini sudah 50 ohm di 145 ya. SWR nya 1,02 ya, sama sekali sangat rendah ya. Mau di trim seperti apa di sini bisa. Mau dihasilkan berapa bisa di sini. Ini misalnya saya geser 49, nah makin turun kan 1, apa di paling rendah tuh di sini dia. Nah di sini 1,014. Dah, ini jika dipakai radio langsung ke antena pastinya nyandar ya. Oke, sekarang kita akan coba dari Damilut kita ganti ke antena. Antena saya matching di 145. Oke, saya akan coba pause dulu. Kita pasang antena. Bisa dilihat seperti ini, sangat sandar. Nah, tapi di situ kan banyak kali. Ya, kita akan pendekkan frekuensinya supaya tidak, ini kan dari jarak 100 sampai 200. Jadi sangat
jauh kali ya. Start saya buat di 140. Output ada pencet mana, output 160. Nah, tadi ntar nih kepencet tadi. Ntar ya, saya cek dulu, kayak ada yang lepas, kurang pas ininya. Nah ini dia, konektornya kurang kuat ini dari tadi nih, ngeselin. Nah itu dia ya, bisa dilihat ya, kalau kurvanya seperti ini itu biasanya rumusnya Wilkinson, ada pasti itu. Kalau rumusnya kayak gini tuh pasti Wilkinson, karena saya menggunakan rangkaian Wilkinson ini. Oke, kita cari di 145, dia akan kita sandarkan. Nah 145 di sini terbaca 51, SWR nya 1,0, ohmnya 51 ya, kita buat di 50. Ini rank 140 sampai 160. Coba kita persempit outputnya, kita di 150 coba. Nah seperti ini lebih enak. Oke, sekarang 51 dan 1,05. Coba kita turunkan ohmnya di 50. Itu udah 50 ohm. Udah selesai. Nah kalau seperti ini kita pakai ngebreak dalam kondisi bypass sangat bagus ya, jadi tidak akan jeplak. Ini bisa kita pergunakan dari center 145, up-nya itu sampai di 1,1, itu di 145,8, berarti 146 masih oke lah. 146 itu 1,2, karena antena saya kurvanya runcing ya. Kita turun ke bawah, 1,2 nya ketemu di 14420. 144 masih oke lah, 144 coba. Nah, 1,2 jadi masih oke ya, jelas ya. Jadi itu adalah cara step by step yang kita jelaskan dari awal, baik itu pakai dummy load dan baik itu pakai bypass antena. Kenapa? Perakit booster itu harus bisa mematchingkan 3 unsur tadi, matching input, matching output, dan matching bypass ya, karena kita hubungannya sama relay pastinya ketemu. Nanti yang matching input, nah seperti ini nantinya dari relay, berarti kondisi relaynya di on kan dulu nih, relay di on kan ya. Ini saya kasih bocorannya, thread. Nah di sini beban dummy loadnya. Nah habis itu diukur di sini saya selalu panjangnya 1/4 lambda, tapi kan kita ketemu relay ya, relay ini kan ketemu XL dan XC, otomatis kita harus tuning di sini ya. Tapi karena ini sudah pas ya, ya sudah nggak usah dituning untuk inputnya. Outputnya kebalikannya, berarti kita harus matchingkan bagian output. Nah bagian output itu terdiri dari jumper ini dan LPF. Nah ini nggak bisa kita lepas. Nah, LPF nya nantinya dikasih dummy load di sini, air flank 50 150 atau 50 250, 50 150 watt bisa di sini. Nah, oke ya di sini ya. Kemudian relaynya dikondisikan on. Setelah on, di sini dimasukin spektrum, cup gitu, ya. Di sini kasih dummy load. Nah, targetnya di sini. Setelah itu diukur. Nah, kalau kurvanya menggunakan rangkaian LPF seperti ini, itu biasanya runcing seperti ini nantinya, jadinya kurva V. Tapi di sini ada gini dikit aja, ya. Bisa mulus, bisa goyang dikit. Itu biasanya dari faktor jenis kabelnya ini. Oke ya, selesai. Itu bocoran aja yang 2 poin. Yang jelas yang poin saat bypass itu sudah kita kasih tahu untuk subscriber atau viewer. Jangan lupa, yang penting jangan lupa follow YouTube kami Andi Grafinsi, supaya nantinya bisa berkembang biak ya. Akan kita share-sharekan ilmu-ilmu atau pengetahuan mungkin yang saya tahu ya.
atau teman-teman yang mungkin tahu ya sudah, nggak apa-apa, untuk jadi bahan bacaan aja. Tapi kalau yang belum tahu bisa dijadikan bahan pembelajaran. Oke, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.